Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi baru Madrasah Aliyah Gani Tirto Asri. Hari ini kita masih melanjutkan masa ta'aruf siswa madrasah secara daring ya. Oke. Jadi hari ini saya akan membawakan materi dengan tema membangun kreativitas remaja Islam. Silahkan kalian simak slide berikut ini untuk mengikuti materi ya. Oke, kita mulai dari pengertian remaja. Masa remaja merupakan masa yang sangat penting, sangat kritis dan sangat rentan. Karena bila manusia melewati masa remajanya dengan kegagalannya, dimungkinkan akan menemukan kegagalan dalam perjalanan kehidupan pada masa berikutnya. Nah, sebaliknya, jika diisi dengan penuh kesuksesan, kegiatan yang sangat produktif dan berhasil, guna dalam rangka menyiapkan diri untuk memasuki tahapan kehidupan selanjutnya, dimungkinkan manusia itu akan mendapatkan kesuksesan dalam perjalanan hidupnya. Jadi masa remaja itu sangat mempengaruhi bagaimana kita di masa depan. Apakah selama remaja yang kita lakukan, apakah hal yang bermanfaat ataukah hal yang hanya bersifat foya-foya dan sia-sia. Nah, maka dari itu kita harus benar-benar memanfaatkan masa remaja kita dengan baik. Nah, oleh sebagian ahli psikologi, masa remaja berada dalam kisaran usia antara 11 sampai 19 tahun. Ada pula yang mengatakan antara usia 11 sampai 24 tahun. Nah, ini sesuai dengan usia kalian ya. Masa remaja merupakan masa transisi atau masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Nah, jadi di usia ini itu sudah tidak mau dianggap sebagai anak-anak lagi, tapi tidak bisa dikatakan sudah dewasa juga karena sedikit banyak masih memiliki sifat kekanak-kanakan. Ya, cuman dia itu tadi saking karena masih anak-anak tidak mau dianggap anak-anak. Ya, seperti itulah kira-kira. Oke, kita lanjut. Nah, kreativitas sangat dekat hubungannya dengan proses menghasilkan sesuatu hal yang baru. Nah, definisi kreatif memiliki kaitan dengan beberapa kata seperti proses berpikir, perilaku, kebiasaan, karya, dan sebagainya. Tentu saja proses berpikir seorang yang kreatif itu berbeda. Dan nanti juga akan mempengaruhi perilaku dan kebiasaannya. Jadi orang kreatif itu biasanya cenderung menemukan cara atau hal-hal baru untuk menghadapi sesuatu. Dan untuk karya, orang kreatif ini biasanya merealisasikan ide atau apa yang dia pikirkan. Dan masih banyak hal lagi yang berkaitan dengan kreatif. Nah, dari paparan di atas bisa kita simpulkan kreativitas ini merupakan suatu proses mental yang terjadi dengan melibatkan pemikiran baru, new idea or concept, atau pembaruan kumpulan pemikiran yang sudah ada atau eksis sebelumnya, di mana pemikiran tersebut bersumber dari pemahaman yang mendalam. Nah, jadi orang kreatif itu ada prosesnya. Jadi ada pemikiran baru, punya ide baru, dan juga kumpulan pemikiran yang sudah ada lalu dia kembangkan karena mulai memahami inti atau dasar-dasar dari sesuatu. Next, pentingnya kreativitas bagi remaja. Ya, bagi anak-anak seusia kalian, kreativitas itu penting tidak sih? Tentu saja sangat penting. Yang pertama, membuat hidup menjadi lebih bermakna, lebih indah karena dikelilingi oleh hal yang bervariasi dan tidak monoton. Kok bisa begitu? Ya, karena kreativitas itu akan terus memancing kita untuk berinovasi, melakukan sesuatu yang mana dapat terus mengasah kelebihan kita, potensi kita. Jadi
hidup kita akan lebih bervariasi dan tentu saja tidak begitu-begitu saja. Lalu meningkatkan motivasi dan semangat hidup. Nah, jadi orang yang punya kreativitas itu akan terus terdorong, termotivasi untuk melakukan perubahan-perubahan yang positif tentunya ya. Jadi bukan hanya asal menemukan atau melakukan hal baru tapi tidak menjadikan pribadinya lebih baik, lebih bermanfaat. Next, kreativitas akan semakin diperlukan dalam dunia usaha. Kita sudah melihat banyak sekali usaha-usaha yang sangat membutuhkan kreativitas. Jadi di masa teknologi yang sudah sangat maju, sangat modern ini, apa-apa sangat mudah diakses. Nah, tentu kita harus punya kreativitas untuk survive di dunia usaha. Karena suatu perusahaan atau apapun itu, UMKM dan sebagainya, tentu akan mencari seseorang yang memiliki kreativitas jika ingin perusahaannya maju. Kemudian menjadi langkah awal terjadinya inovasi, penemuan perubahan-perubahan. Ya, di sini inovasi ini bisa menemukan hal-hal yang baru ataupun mengembangkan sesuatu yang memang sudah ada sebelumnya. Jadi misalnya seperti mobil atau sepeda motor. Nah, zaman dulu kan hanya ada motor persneling. Nah, semakin kesini semakin berinovasi. Ada motor matic, kemudian ada tanpa bahan bakar minyak, jadi pakainya listrik dan lain sebagainya. Jadi terus menemukan inovasi-inovasi baru. Lalu yang terakhir, berperan besar dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup manusia. Nah, ini juga berkaitan dengan poin yang ketiga tadi ya. Ya, berkaitan dengan poin ketiga ya. Jadi kok bisa meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup manusia? Jadi orang yang kreatif tentu akan bisa lebih survive dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya. Kenapa bisa begitu? Karena orang yang kreatif akan mencoba untuk tidak bergantung pada sesuatu. Misalnya saat dia kesulitan mencari pekerjaan, nah dia tidak ngejipke istilahnya, mengandalkan mencari pekerjaan di mana-mana, tapi dia bisa membuat usaha sendiri dari kreativitas atau kemampuan yang berkaitan dengan bakat dia unggul di bidang apa gitu. Next, ada upaya mengembangkan kreativitas. Nah, upayanya apa sih? Ya, kita harus memberikan wadah atau tempat untuk mengembangkan ide, bakat, minat remaja agar kreativitas dapat disalurkan dengan tepat. Nah, jadi kalau ada orang, terutama remaja ya, yang punya ide, bakat, minat di bidang apapun, tapi tidak disalurkan di tempat yang tepat, bisa jadi nanti malah akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi wadah yang tepat itu bisa berupa mungkin sanggar atau komunitas, organisasi. Tentu saja itu yang dengan ada pembimbingnya, pembinanya. Jadi nanti akan ada yang mengarahkan bakat-bakat tersebut. Biar begitu, memang ada beberapa hambatan dalam pengembangan kreativitas remaja ya. Yang pertama, kenakalan remaja. Nah, ini sering sekali kita jumpai ya. Kenapa anak-anak remaja itu banyak yang tidak mau mengembangkan kreativitasnya, tapi yang mereka lakukan hanyalah berfoya-foya, bersenang-senang, yang penting pokoknya mereka happy gitu aja, tanpa benar-benar memanfaatkan masa remaja mereka dengan baik. Nah, ini bisa jadi karena
teman bergaulnya, seperti itu. Teman main, entah itu dari sekolah maupun dari luar sekolah. Makanya kita harus berhati-hati dalam bergaul. Lalu takut mengalami kegagalan. Nah, ini cukup sulit karena orang yang sudah takut gagal itu tidak pernah mencoba. Dia tidak akan pernah mau mencoba dan tidak akan pernah tahu kalau sebenarnya dia mungkin akan berhasil. Maka dari itu ini cukup menghambat dan kalau bisa ini harus dihilangkan. Lalu yang ketiga, lingkungan yang tidak mendukung. Lingkungan di sini bisa dari berbagai berbagai pihak, mungkin dari keluarga, dari lingkungan tempat tinggal maupun dari sarana yang ada. Jadi misalnya dari keluarganya ada yang tidak mendukung dengan bakat yang dia ingin kembangkan, atau lingkungannya yang ya sama tidak mendukung, terus sarana yang tidak ada. Nah, itu cukup menjadi penghambat dalam pengembangan kreativitas remaja. Tapi biar bagaimanapun kita sebagai manusia tidak boleh menyerah begitu saja. Kita harus tetap berusaha supaya kita tidak jatuh, kita tetap survive dalam menghadapi segala hal yang menghambat kreativitas kita. Nah, ini ada beberapa cara untuk meningkatkan kreativitas. Yang pertama, menumbuhkan rasa ingin tahu. Ya, jadi kepo itu kadang dibutuhkan. Tentu kepo dalam hal-hal yang bermanfaat, yang positif, seperti itu. Jadi bukan rasa ingin tahu yang ada gosip apa sih, hanya seperti itu, tidak. Tapi rasa ingin tahu akan sesuatu yang memiliki nilai manfaat. Kemudian selalu mencoba hal-hal baru. Sekali lagi, mencoba hal-hal baru dalam hal yang positif. Oke, jadi hal-hal baru ini seperti mungkin mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan bakat yang dia miliki, seperti itu. Dan mencoba bereksperimen akan hal-hal yang mungkin akan bermanfaat di masa depan. Lalu tidak menyerah saat mengalami kegagalan. Nah, ini berkaitan dengan hambatan tadi ya, yang takut mengalami kegagalan. Nah, kalau kita melakukan sesuatu kemudian mengalami kegagalan lalu kita menyerah begitu saja, tentu kita tidak akan menemukan cara, tidak akan mendapatkan jawaban atas diri kita. Oh, bakat aku bukan di sini gitu. Terus kamu berhenti mencari apa yang kamu miliki. Nah, itu sangat tidak diperlukan. Jadi yang terpenting kamu tahu kamu sudah pernah mencoba, dan misalkan gagal, kamu harus bisa mencari cara lain. Kemudian berani mengambil resiko. Ya, ini tidak jauh beda dengan yang tidak menyerah saat mengalami kegagalan. Jadi memang dalam setiap tindakan itu ada resikonya. Dan kita jangan mundur alus dulu saat menghadapi suatu resiko, karena setiap keputusan yang kita ambil apapun itu mengandung resiko. Hanya saja kita harus bisa memperkirakan apakah resiko tersebut berdampak pada hal yang besar atau kecil. Jika kita tahu ada resiko, tentu kita harus mempertimbangkan, oh, resikonya nanti akan begini, tapi hasilnya nanti kalian jadi akan tahu, oh, jadi seperti evaluasi. Nah, akan tahu ini kok aku bisa begini, kenapa aku bisa gagal, nah kurang apa, ya seperti itu. Yang terakhir, tidak berhenti mengeksplor potensi diri. Nah, jadi kita harus terus eksplor
apa sih yang kita tuh bisa gitu. Jangan jadikan orang lain sebagai patokan. Jadi misalnya kamu punya temen, kok dia bakat banget nyanyi, suaranya bagus, atau punya temen yang bisa bikin kerajinan apa, DIY apa gitu, kok aku nggak bisa. Nah, yang seperti itu jangan sampai membuat kamu berhenti mengeksplor diri kamu, karena tentu saja potensi setiap anak itu berbeda. Dia berbakat di bidang tarik suara misalnya, ada lagi teman kamu yang berbakat di bidang mengarang suatu puisi dan sebagainya, dan kamu tentu saja tidak bisa kalau harus sama dengan mereka. Jadi cobalah untuk menemukan diri kamu sendiri, kira-kira unggul di bidang apa. Oke, sekarang kita masuk ke intinya, yaitu kreativitas remaja Islam ya. Jadi dalam Islam, kreativitas seorang muslim harus diarahkan untuk mengekspresikan kebenaran absolut yang diyakininya dan untuk menambah keimanan kita. Jadi remaja muslim itu tentu saja juga mempunyai minat, bakat, dan kreativitas ya. Hanya saja mereka harus mengarahkan dan mengekspresikan kebenaran yang absolut yang diyakini dan menambah keimanan. Jadi tidak boleh melanggar batas-batas atau norma agama Islam ya. Jadi kalian harus tahu, kreatif ya kreatif dong, tapi jangan sampai kreativitas itu keluar dari jalur Islam. Maksudnya itu jalur yang melanggar norma-norma dalam Islam. Lalu dalam Islam, kreativitas tidak boleh keluar dari rel akidah, syariat, dan akhlak Islam. Untuk menjadi seorang yang kreatif, tidak perlu melecehkan akidah, syariat, dan akhlak agama. Ini masih berkaitan dengan yang poin pertama tadi ya. Jadi saat kita menjadi remaja Islam, itu tidak perlu kita melanggar atau keluar dari akidah, syariat, dan akhlak Islam. Jadi kalau kita lihat zaman sekarang itu banyak sekali kreativitas yang dilakukan dengan hal yang sebenarnya melanggar atau keluar dari rel akidah dan akhlak Islam. Seperti apa misalnya banyak konten-konten di berbagai sosial media itu yang unfaedah atau tidak bermanfaat. Padahal kita bisa lihat dalam video tersebut remajanya itu ya seperti berjilbab, seperti ya pokoknya seperti Islam, tetapi jauh dari akhlak terpuji orang remaja Islam seharusnya. Jadi seperti kita tidak bisa memukul rata ya, tapi kita ambil contoh, memang ada yang melakukan misalnya prank itu apa sih ya, jadi seperti ngapusi dan menipu, bisa kita katakan begitu. Kemudian banyak yang joget-joget tidak sopan dan sebagainya, padahal dia berjilbab, seperti membuat video TikTok dan sebagainya. Nah, apakah itu bisa dinamakan kreatif? Mungkin iya, mungkin tidak, karena biar bagaimanapun yang seperti itu tetap tidak sepantasnya dilakukan oleh remaja Islam ya. Jadi saya harap kalian bisa menyaring mana sih yang kreativitas yang masih berada di rel akidah, syariat, dan akhlak Islam tersebut. Next, nah ini yang terakhir ya. Remaja dan pemuda muslim harus mengarahkan kreativitasnya dalam hal-hal yang mendatangkan pahala dan
keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kreatif kita ini selayaknya atau seharusnya memang adalah hal-hal yang positif sehingga mendatangkan pahala dan keridhaan Allah. Misalnya saja kita kaitkan dengan wadah tadi, kita ikut organisasi atau apa. Jadi kalau di madrasah kita ya, Madrasah Aliyah Ghaniyah Asri ini sebenarnya kita punya komisariat IPNU dan IPPNU. Kalian sudah tahu ya. Nah, insya Allah itu akan menjadi wadah yang baik untuk meningkatkan kreativitas remaja muslim seperti kalian ini. Karena di dalamnya itu juga ada kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, selain itu kalian juga bisa mengikuti grup hadroh misalnya, atau ekstra kaligrafi dan sebagainya. Tentu saja hal-hal yang bermanfaat dan membuat kita menjadi lebih dekat dengan keridhaan Allah. Oke, saya kira cukup sekian untuk materi hari ini. Dan setelah itu saya harap kalian bisa memberikan jawaban kalian atas kuis hari ini, yaitu jelaskan kegiatan yang kalian lakukan selama masa pandemi COVID-19 untuk mengembangkan kreativitas kalian. Jadi apa sih yang kalian lakukan selama masa pandemi ini untuk mengembangkan kreativitas? Ataukah kalian pasrah hanya terlalu bersantai? Atau memang ada kegiatan yang kalian lakukan untuk meningkatkan atau mengembangkan kreativitas kalian? Oke, terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Banyak salah mohon dimaafkan ya. Dan semoga kita bisa dapat bertemu secara langsung. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.